Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 421 sampai bab 430. Tidak semua, kami mendapat kabar bahwa orang-orang dari Necro telah menuduh ke Rivermouth. Jadi, saya melakukan ke sini untuk melihat. Kalau pihak lain ingin membuat kekacauan, kata Lone Wolf buru-buru. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam masalah Necro untuk saat ini. Aku tahu kapan harus menarik garis, kata Zeke Williams saat ekspresi wajahnya mulai memudar. Juga, ambil kembali ini. Jika kamu pernah menggunakan pikiran kotormu untuk mengukur apa yang aku pikirkan, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Oke, kata Lone Wolf. Dia tampak kecewa saat memasukkan kembali kondom ke sakunya. Aku masih merasa sangat aneh. Kalian berdua akan segera menikah. Bukankah ini yang kurang dari kalian? Apa yang masih kamu lakukan di sini sambil menginap? Keluar dari sini, kata Zeke Williams dengan marah sambil menamparkan punggungnya. Baiklah, jawab Lone Wolf sambil melompat ke dalam mobil, memimpin yang lain keluar. Ketika dia pergi cukup jauh, Lone Wolf teringat sesuatu dan buru-buru merogoh sakunya. Sakunya kosong, dan kondomnya hilang. Tiba-tiba, dia ingat bahwa tepat ketika dia akan pergi, Marsekal Agung memberinya hadiah di punggungnya. Tak perlu dikatakan, dialah yang mencuri kondom. Keterampilannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Aku tidak percaya bahkan aku tidak menyadarinya. Dia menceritakan. Di dalam mobil Santana yang sudah usang, Zeke Williams tenggelam dalam pikirannya saat melihat kondom-kondom itu. Mungkinkah ini benar-benar hal-hal yang saat ini kita kurangi? Mungkin. Saya pikir seharusnya. Saya tidak berpikir begitu. Lupakan saja. Aku akan menguji Lesi nanti. Dia menyelipkan kondom ke dalam sakunya dan berlari pergi. Di jalan yang tidak jauh, Nancy Hinton yang sedang melihat Santana Zeke Williams menangis. Pahlawan. Dia tiba-tiba bertemu pahlawan. Pemandangan dari belakangnya masih begitu tegas dan kuat. Namun, dia masih dengan tenang menerima busur para prajurit. Tepat ketika dia akan mulai melamun lagi, Santana yang lelah tiba-tiba mulai bergerak. Nancy Hinton terkejut melihatnya dan dia melompat ke dalam mobil dengan harapan bisa menyusulnya. Namun, mobil itu jauh lebih cepat, dan tidak membutuhkan waktu lama sebelum dia kehilangan dia. Nancy putus asa ketika dia berpikir dalam hati, pahlawanku yang luar biasa, tidak bisakah kamu menjadi sesempurna ini? Paling tidak, jangan terlalu sempurna dengan keterampilan mengemudi Anda. Aku tidak bisa mengejarmu. Zeke Williams mengangkut kembali ke Linton Group dan pergi ke kantor Lesi Hinton. Merasakan seseorang telah masuk, Lesi mengangkat kepalanya. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah Zeke Williams, dia berkata, tolong buatkan secangkir kopi untuk saya. Pastikan Anda menambahkan susu dan saya tidak ingin gula di dalamnya. Zeke Williams tidak senang mendengar permintaannya. Jadi dia menjawab, saya seorang penjual, bukan pengasuh Anda. Oke. Jadilah baik, rayu Lesi. Jadilah baik. Baiklah. Kurasa aku benar-benar telah dikalahkan oleh kepolosanmu. Zeke Williams dengan cepat membuat kopi dan membawanya ke Lesi. Setelah menyesapnya, wajah Lesi mengernyit dengan jijik dan berkata, ini rasanya tidak enak. Kenapa kamu membuatnya begitu kuat? Kamu bisa meminumnya sebagai gantinya. Zeke Williams terdiam. Lesi Hinton, Anda benar-benar punya nyali sekarang. Zeke mengambil kopi di satu tangan dan memasukkan yang lain ke dalam sakunya. Dia mencoba mengeluarkan kondom beberapa kali dengan harapan bisa menguji Lesi. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Lesi masih polos. Dia pasti tidak akan berpikir bahwa ini adalah kekurangan dalam hubungan mereka. Jika saya benar-benar mengeluarkan ini, apakah dia akan menahan saya sampai mati? Saat dia sedang memikirkan langkah selanjutnya, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan Nancy Hinton masuk dengan belak-belakan. Lesi, apakah Anda tahu balap manapun?
Saya ingin seorang profesional atau seseorang yang terkenal. Cepat dan beri aku kontak mereka. Aku ingin belajar balapan. Lacey memandang Nancy dengan bingung. Apa yang membuatmu begitu bersemangat untuk belajar mengemudikan mobil sport? Aku baru saja menabrak pahlawanku. Jawab Nancy. Dia masih tampan dan menawan ini, apalagi. Dia tahu bagaimana menikmati rasa hormat yang diberikan oleh para prajurit dengan tenang. Sayang sekali dia tidak memperhatikanku. Dia mengemudi begitu cepat sampai-sampai aku bahkan tidak bisa mengejarnya. Saya ingin belajar cara mengemudikan mobil dengan baik sehingga saya bisa mengejar pahlawan saya saat saya bertemu dengannya lagi. Mulut Zeke Williams berkedut sesaat. Sial. Bagaimana Nancy bisa melihatku lagi? Saya tidak berpikir Anda harus mengemudi saat Anda melihatnya. Anda sebaiknya naik pesawat saja. Saya jamin Anda akan bisa mengejarnya. Goda Lacey. Hei, bukankah menurutmu kamu terlalu banyak? Aku mengatakan sesuatu yang serius. Bisakah kamu tidak bercanda saja? Nancy menggerutu marah. Lupakan saja. Kurasa kamu tidak akan membantuku dalam hal ini. Aku akan pergi mencari seseorang sendiri. Apakah kamu punya udara? Aku akan mati kehausan. Dia melihat cangkir kopi di atas meja dan mengambilnya. Lacey terdiam. Zeke terdiam. Tepat ketika Zeke hendak berhenti, Nancy meminum kopi dalam satu tegukan. Kerusakan telah terjadi. Zeke merasa malu dan berbisik. Lacey. Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk berbicara secara pribadi. Pada saat itu, Nancy memperhatikan bahwa Zeke juga ada di sana bersama mereka. Kamu menggosok. Kamu terlihat sangat bebas. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghasilkan uang untuk menghidupi keluargamu. Mengapa kamu menunda pekerjaan Lacey? Hah, tunggu. Apa itu yang ada di sudut mulutmu? Zeke mengerutkan kening dan buru-buru melihat ke cermin. Hanya untuk menemukan noda kopi di sudut mulut. Dia dengan cepat menyekanya dan mondar-mandir. Bukan apa-apa. Nancy mulai bingung. Bukankah itu buih kopi? Ya ampun. Ini kopi sisamu. Saya, Nancy Hinton, meminum kopi sisa Anda. Aku merasa ingin mati sekarang. Biarkan saja aku mati. Saat dia mengatakan itu, Nancy memindahkan ke kamar kecil untuk berkumur. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bersalah dan ingin mati. Terakhir kali, dia minum setengah cangkir air sisa Zeke. Sekarang, dia meminum sisa kopinya. Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan dalam kehidupan masa lalu saya yang membuat Anda ingin menghukum saya seperti ini? Setelah tinggal di kamar mandi untuk waktu yang lama, dia berjalan keluar dengan wajah cemberut. Aku merasa nyaman dengan kalian berdua. Tidak ada orang lain yang boleh tahu tentang ini. Jika ada orang lain yang tahu tentang ini, aku tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Melihat Nancy yang akan meledak di tempat, Lacey buru-buru mengubah topik pembicaraan. Kami mengerti. Ngomong-ngomong, untuk apa kau membahasku di sini? Kamu seharusnya tahu sekarang bahwa Riverdale Hintons juga terlibat dalam bisnis perhiasan. Jawab Nancy. Baru-baru ini, rumah lelang kerajaan telah memperoleh sekumpulan batu yang sangat indah. Saya datang untuk mencoba keberuntungan saya untuk menawar batu-batu itu. Saya mendengar bahwa Bibi, Hannah Lawson, juga telah melakukan ini sebelumnya. Saya berencana untuk meminta bantuan Bibi untuk memberi saya beberapa saran tentang masalah ini. Ini tidak masalah. Saat ini, ibuku sedang beristirahat di rumah. Kamu bisa pergi menjenguknya nanti, kata Lacey. Lacey, tidak bisakah kamu ikut denganku? Anggap saja ini sebagai pelajaran untuk mempelajari sesuatu yang baru. Rengek Nancy. Kurasa tidak. Aku punya banyak pekerjaan sekarang. Aku tidak bisa meluangkan waktu. Lacey menolak, menenangkan kepalanya. Nancy mengabaikan Lacey dan menariknya menjauh. Yang Anda pikirkan hanyalah pekerjaan. Tahukah Anda bahwa kita para wanita tidak selalu bisa memikirkan pekerjaan? Kalau tidak, kita akan menjadi tua dan layu sebelum kita menyadarinya. Hanya mereka yang memahami nilai istirahat yang dapat bekerja dengan pikiran yang jernih. Lacey tidak punya pilihan selain mengikuti Nancy. Zeke khawatir Lacey akan mendapat masalah karena dunia bawah tanah di Rivermouth sedang kacau saat itu. Jadi dia ikut. Setelah menjemput Hannah, semua orang menuju ke rumah lelang. Sebuah Range Rover diparkir di dekat pintu masuk rumah lelang. Pemilik mobil itu tak lain adalah Hadley Murphy. Hadley duduk di dalam mobil dan menatap Zeke dan yang lainnya dengan geli. Kesampingkan yang lainnya,
Zeke Williams memiliki selera yang sangat bagus. Kedua wanita di sisinya seksi. Maaf, Zeke, jangan salahkan aku karena mencuri kekasihmu. Aku selalu mendapatkan wanita yang kuinginkan. Hartley selalu menjadi anak yang istimewa. Dia kompetitif, posesif, dan lebih maskulin daripada kebanyakan pria. Bahkan preferensi seksualnya juga istimewa. Aku datang untukmu, cantik. Ayo bersenang-senang. Aku akan meninggalkanmu kesan abadi. Saat dia tiba, Hartley mengeluarkan kantong koin LV kecil dari sakunya dan menyelipkannya ke lengan bajunya dalam hitungan detik. Gerakannya cepat. Kemudian, dia keluar dari mobil dan berjalan menuju Zeke dan yang lainnya. Ketika dia mendekati Lacey, Hartley tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke arah Lacey. Hati-hati. Paige Lacey terkejut saat dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menenangkan Hartley. Ketika Hartley dan Lacey semakin dekat dengan satu sama lain, Hartley dengan cepat menggerakkan lengannya dan kantong koin di lengan bajunya mendarat di tas Lacey. Seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah detik. Jadi baik penonton maupun Lacey sendiri tidak menyadarinya. Hartley menegakkan tubuh dan memutar pada Lacey sebelum berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lacey tidak terlalu bersumpah dan terus berjalan tapi Zeke tersenyum geli. Ini menarik. Apakah Logan Huff mengirimnya untuk menjelajahi kita? Hartley cepat. Tapi Zeke masih melihat triknya. Selama berada di zona perang, kemampuan Zeke untuk menghindari peluru berada pada level yang mencengangkan yaitu 70% ke atas. Apakah tindakan Hartley menembakkan peluru dengan cepat? Tidak. Ketika mereka berjalan ke pintu masuk, Zeke tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menamparkan bahu kanan Lacey untuk mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya menyentuh tas Lacey dengan cepat. Dan itu membuat kantong koin Hartley terbang keluar dan memperkuat ke dalam lengan baju Zeke. Ada apa? Tanya Lacey penasaran. Aku perlu menggunakan kamar kecil jadi kalian pergi dulu. Bersikaplah baik dan jangan berkeliaran terlalu jauh. Oke. Bujuk Zeke. Lacey mengangguk. Nancy berpura-pura muntah berlebihan. Lalu berkata, ini menjijikkan. Kamu memamerkan cintamu di depan umum. Sial. Itu tidak tahu malu. Apa-apaan ini? Zeke menjawab. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku sehingga kamu menentang setiap hal kecil yang aku lakukan? Jika saya tahu bahwa ini adalah jenis perawatan yang saya dapatkan, saya tidak akan terlalu baik untuk membiayai proyek White Ridge dengan bekerja sama dengan Anda. Lacey membawa Nancy dan Hannah ke rumah lelang sementara Zeke pergi ke sudut untuk membuka kantong koin. Ada beberapa uang tunai dan beberapa kartu debit, tapi tidak ada yang mengancam jiwa di dalamnya. Jadi, kamu bukan orang bodoh. Ejek Zeke sebelum dia menutup resleting kantong koin itu. Dia baru saja menutupnya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Seringai licik muncul di wajahnya sebelum dia membuka kantong koin lagi dan memasukkan kondom yang diberikan Lone Wolf kepadanya. Setelah itu, Zeke pergi mencari Hartley. Dia segera muncul di sebuah kios jalanan. Hartley sedang membeli kebab saat itu. Siapapun yang mengenal Hartley akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Siapa yang mengira bahwa salah satu dari 3 pembunuh teratas di Necro sangat sederhana sehingga dia bahkan bisa makan makanan jalanan. Zeke berjalan ke Hartley. Ketika dia berjalan melewatinya, Zeke menggoyangkan lengannya sedikit dan kantong koin itu masuk ke tangannya. Jari-jarinya dengan hati-hati mengumpulkan kantong koin dan mendarat tepat di saku Hartley. Dia sangat cepat seperti yang dia lakukan saat dia berjalan. Sepanjang proses, Zeke tidak pernah berhubungan dengan Hartley. Dan Hartley bahkan tidak menyadari bahwa seseorang telah berjalan melewatinya. Kemampuan Zeke untuk menahan napas dan kehadirannya benar-benar sesuatu yang harus diperhitungkan. Setelah itu, dia pergi ke rumah lelang dan menemukan Lacey dan yang lainnya. Nancy membantah sekali lagi. Itu cepat. Mungkinkah ada yang salah dengan ginjalmu? Zeke tidak bisa berkata-kata lagi. Oke. Tidak apa-apa. Aku tidak marah. Jelas tidak marah. Tidak marah sama sekali. Dia BFF Lacey. Aku tidak bisa membunuh. Tenang. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Hannah mengubah topik pembicaraan dengan bertanya. Nancy, berapa banyak rencanamu untuk menawar batu itu? Kurang dari 50 juta. Jawab Nancy. Bibi. Batu yang akan kita tawar sangat besar dan beratnya lebih dari 1 ton. Mari kita abaikan batu-batu kecil lainnya. Mereka tidak terlihat menjanjikan dan bahkan mungkin tidak berharga. Hannah mengangguk dan menjawab. Oke, mengerti.
Mereka sedang berkumpul di samping ketika seseorang tiba-tiba berteriak di tengah aula. Sial. Dompet koin saya hilang. Orang yang berteriak itu adalah Hartley. Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Beberapa pria berjalan untuk membantu ketika mereka menyadari bahwa wanita yang berteriak itu adalah wanita cantik dengan aura yang unik. Mungkin kau meninggalkannya di rumah. Cantik. Hartley tampak bermasalah ketika dia menjawab. Itu tidak mungkin. Saya memeriksa ulang semuanya sebelum saya meninggalkan rumah. Jadi tidak mungkin saya meninggalkannya di rumah. Orang lain menambahkan. Kamu terlalu ceroboh. Sayang. Itu normal bagi pencuri untuk berkeliaran di tengah banyak orang seperti ini. Mungkin saja seseorang telah mencurinya. Pikirkan baik-baik. Apakah ada orang yang dekat denganmu? Ya, pencuri sering tidak sengaja menabrak korbannya untuk mencuri barang-barangnya. Tiba-tiba, Hartley memikirkan sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakan banyak orang. Aku baru saja menabrak seseorang. Semua orang mendesaknya. Apakah kamu ingat seperti apa mereka? Jelaskan kepada kami. Dan kami akan membantu Anda menunjukkan. Hartley berpikir keras untuk beberapa saat sebelum dia berkata. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 wanita dan 1 pria. 2 wanita cantik sedangkan yang ketiga adalah orang tua. Pria itu terlihat tidur dan memiliki mata mesum. Dia jelas orang jahat. Retakan. Tangan Zeke kehilangan kendali. Dan dia merobek sebagian kursi kayu. Apakah aku melihat dan memiliki mata mesum? Kamu sudah mati. Semua orang mulai mencari orang yang cocok dengan deskripsi itu. Saat itulah muncul Hartley secara tidak sengaja mendarat di Lacey. Kemudian, Hartley menunjuk Lacey dan yang lainnya dan berteriak. Itu dia. Saat Hartley berbicara, dia berjalan menuju Lacey. Semua orang menoleh ke Lacey juga. Dan mereka mengelilingi Lacey dan yang lainnya. Lacey menjawab dengan gugup. Anda telah melakukan kesalahan. Kami tidak mencuri apapun. Kalian adalah satu-satunya orang yang dekat denganku. Dan kantong koinku hilang setelah pertemuanku bersama. Siapa lagi yang bisa menjadi pencurinya? Desak Hartley. Lacey membantah. Kaulah yang jatuh padaku, Nona. Aku hanya menenangkanmu secara mendasar. Apakah ini caramu membalas kebaikanku? Lagi pula, kita hanya berhubungan sebentar. Bagaimana aku bisa mencuri kantong koinmu dalam waktu singkat? Jika kamu tidak mencurinya, maka kamu seharusnya tidak masalah membiarkan aku mencarimu, kan? Tanya Hartley. Bahkan saat Hartley berbicara, matanya membara saat dia menilai Lacey. Pinggang kurus itu, payudara penuh itu, dan pantat seksi itu. Akan terasa sangat menyenangkan untuk disentuhnya. Lacey sedikit bermasalah saat itu. Dia tidak terbiasa disentuh oleh orang asing. Apalagi Zeke tidak diberi hak istimewa itu. Jadi orang asing akan membuatnya semakin tidak nyaman. Namun, Hartley menjadi memaksa. Kamu terlibat sangat bersalah. Kamu pasti pencurinya. Lacey menggigit bibirnya. Dan dia akan setuju untuk digeledah ketika Zeke tiba-tiba berkata, Nona, kemampuan Anda menjelaskan kantong koin Anda sebelum Anda melakukan sesuatu. Kami lebih suka Anda tidak menggeledah kami hanya untuk menuduh kami dengan mengklaim bahwa salah satu kantong koin kami sebenarnya milikmu. Hartley mulai menjelaskan. Kantung koin saya adalah kantong LV merah-merah edisi terbatas dengan 4 berlian di sudutnya. Saya punya sekitar 1.000 uang tunai dan beberapa kartu bank di sana. Kemudian, Zeke bertanya, apakah kamu yakin kehilangannya? Mungkinkah itu masih bersamamu? Tentu saja aku yakin. Bantah Hartley. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya jika aku membawa kantong koin sebesar itu? Zeke menjawab. Sulit untuk mengutarakan. Kadang-kadang, orang akan mencari topik yang tepat di kepala mereka. Anda harus memeriksa tas Anda lagi. Aku sudah memeriksanya jutaan kali. Tidak ada di sana. Desak Hartley dengan dingin. Kau tidak percaya padaku. Baik, dia bisa mencariku. Hartley menunjuk Lacey. Sejauh menyangkut Hartley, disentuh oleh Lacey hampir sama dengan sentuhannya. Namun, Zeke mengerutkan keningnya. Ada apa dengan wanita ini? Zeke merasa ada yang tidak beres dengan cara Hartley meminta Lacey untuk melakukan pencarian. Lacey menoleh ke Zeke untuk meminta pendapatnya. Zeke menunjukkan, saya melihat saku kiri Anda menggembung. Kosongkan agar kami bisa melihat apakah kantong koin Anda ada di sana bersama Anda. Hartley menjawab, itu ponselku. Baiklah, aku akan bersumpah untuk menghancurkan harapanmu. Hartley membolak-balik sakunya saat dia berbicara. Namun,
Itu bukan telepon. Sebaliknya, itu adalah tas elf merah tua dengan 4 berlian. Tubuh Hartley gemetar ketika dia melihat kantong koin itu dan dia menoleh untuk melihat Zeke dengan heran. Bagaimana itu sampai di sana? Zeke terdengar terlalu percaya diri ketika dia menyatakan bahwa kantongnya ada bersamanya. Jelas bahwa dia kemungkinan adalah orang yang mengembalikan kantong koin itu. Dan aku bahkan tidak menyadarinya. Si brengsek itu ahli. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menenangkan kepala setelah melihatnya. Ternyata, itu hanya salah paham. Wanita cantik itu bingung dan mencari kantong koin yang ada bersamanya selama ini. Hartley menatap Zeke dengan geli dan memutarnya. Menarik. Ini semakin menyenangkan. Zeke pemandangan. Sebaiknya Anda membukanya untuk memeriksa apakah ada yang hilang. Hartley menatap Zeke saat dia membuka kantong itu tanpa berpikir. Sesuatu jatuh dari kantong koin begitu dia membukanya. Itu adalah beberapa kondom. Semua orang melihatnya. Dan mereka tidak bisa menahan tawa. Beberapa bahkan tertawa bahak. Sebagian besar penonton, terutama para pria, menatap Hartley dengan ekspresi mesum. Mereka semua beranggapan bahwa Hartley sangat berpikiran terbuka karena dia membawa begitu banyak kondom. Orang-orang ini berencana untuk mewujudkannya di masa depan dan menggodanya. Jika mereka beruntung, mereka mungkin akan bercinta malam itu sendiri. Hartley sangat marah ketika dia melihat kondom itu. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Zeke adalah orang yang menaruh kondom itu di sana. Ini sangat memalukan. Bajingan itu menarik satu ke atas. Dia akan mati. Dia sangat mati. Saya pesta yang perkasa. Dan tidak ada yang pernah membuat saya begitu malu sebelumnya. Hartley sangat marah sehingga dia melemparkan kondom ke Zeke dan berteriak, "Kamu bajingan. Kamu akan membayar untuk apa yang terjadi hari ini." Dia kemudian berbalik untuk pergi. Zeke, namun, menghela nafas. Apa gunanya? Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lacey menghela napas lega dan berkata, "Aku senang ini hanya salah paham. Ayo, ayo pergi. Pelelangan akan segera dimulai. Jadi ayo kembali ke tempat duduk kita." Zeke tiba-tiba membungkuk dan mengambil kondom sebelum dia berkata, "Lacey, hubunganku rasa kita kehilangan ini." Lacey tersipu dan dia membuka paksa tangan Zeke, lalu melemparkan kondom ke lantai sebelum dia berkata, "Puff. Berhenti bicara omong kosong. Jangan mengambil sesuatu seperti itu dari lantai. Ini sangat melirik." Zeke tampak sedikit kecewa dan sepertinya bukan seks yang hilang dalam hubungan mereka. "Aku tahu itu." Lacey masih sangat naif. Sialan Lone Wolf itu dan saran bodohnya. Nancy mengeluh dari samping juga. "Pergilah ke neraka. Kamu cabul. Kamu jelek. Tidak berguna. Dan bermimpi. Jadi jangan pernah berpikir untuk tidur dengan BFF-ku. Kamu seperti petani yang berusaha mendapatkan seorang putri." Hana juga sedikit terdiam. Mengapa Zeke tidak bisa mengetahuinya? Sial. Aku menjadi sangat tidak sabar. Betapa aku berharap aku bisa menceritakan semuanya pada Zeke. Hartley semakin marah seiring berjalannya waktu. "Saya pesta yang terkenal. Dan tidak ada yang pernah mempermalukan saya seperti sebelumnya. Lebih buruk lagi, orang yang membuat malu adalah seorang pria. Zeke Williams. Anda dan saya sekarang adalah musuh bebuyutan." Seorang pria yang memakai beberapa rantai emas tiba-tiba berjalan ke Hartley dan menggoda. "Hei, seksi. Kamu di sini untuk batu juga, kan? Kebetulan aku punya beberapa yang bagus. Maukah kamu datang melihatnya?" Hartley hampir meledak tetapi dia memutar matanya sedikit. Dan dia memutuskan untuk menahan amarahnya. Dia memancarkan menawan. "Tentu saja. Ayo kita periksa di mobilku." Itu ide yang brilian. Pria itu setuju karena dia sangat senang. Wanita ini benar-benar berpikiran terbuka. "Kami baru saja bertemu. Dan dia sudah mengundang saya untuk berhubungan seks di mobilnya. Hari ini adalah hari keberuntunganku." Hartley memimpin pria itu ke mobilnya. Dia hendak menerkamnya ketika dia berseru, "Tunggu. Pisahkan kakimu." "Oke. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Pria itu setuju dengan gembira. Setelah itu, dia membelah kakinya. "Tutup matamu," perintah Hartley. Pria itu langsung memejamkan matanya. Hartley mengambil alat pemadam api dan menghancurkannya tepat di selangkangannya. "Aduh." Pria itu memegangi celananya sambil melolong kesakitan. Itu pasti sakit yang sangat menyiksa. Wanita ini adalah monster. Hartley tidak ingin teriakannya yang menyakitkan perhatian.
Jadi dia menjatuhkannya dalam satu pukulan cepat. Pria itu langsung pingsan. Hartley membersihkan debu dari tangan sebelum dia turun dari mobil untuk memanggil bawahannya. Mobilku kotor. Jadi belikan aku yang baru. Juga, tangani mobil dan sampah di dalamnya. Setelah menutup telepon, Hartley kembali ke tempat duduknya dan menatap Zeke dengan gigi terkatup. Zeke Williams. Kita adalah musuh. Hanya satu yang bisa hidup. Tunggu aku. Cantik, kamu akan segera menjadi milikku. Pelelangan akhirnya dimulai. Itu dimulai dengan beberapa batu yang lebih kecil. Batu-batu ini sekitar 7 atau 800 gram. Sedangkan yang lebih besar sekitar 1 atau 2 kilogram. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pelanggan memiliki banyak pengalaman bermimpi dengan batu permata. Dan kualitas batu permata itu cukup mengesankan. Hana tertarik pada beberapa dari mereka. Tetapi Nancy tidak menyukainya. Sehingga tidak pantas bagi Hana untuk menyuarakannya. Oleh karena itu, Hana hanya menawar 2 batu dan perolehan untuk menambah koleksi pribadinya. Orang-orang yang menawar batu yang lebih kecil kebanyakan adalah individu seperti Hana, yang merupakan pemilik tunggal. Perwakilan dari perusahaan besar seperti Nancy semuanya menunggu dengan sabar untuk atraksi utama. Akhirnya, batu-batu yang lebih kecil semuanya dilelang dan aura di dalam ruangan menjadi lebih hidup. Juru lelang mengumumkan. Batu-batu itu hanya makanan pembuka. Apa yang kita miliki selanjutnya adalah pesta yang sebenarnya. Kurasa semua orang mulai tidak sabar. Jadi tanpa basa-basi lagi. Inilah batu yang kalian semua tunggu-tunggu. Juru lelang baru saja selesai berbicara ketika 4 atau 5 pekerja mendorong gerobak berat dengan batu besar di atas panggung. Semua orang tersentak begitu batu itu ditunjukkan. Astaga! Bahkan jika kita mengabaikan kualitas batu permata di dalamnya. Ukurannya saja sudah luar biasa. Ya, beratnya setidaknya 1 ton. Jika tidak ada cacat pada batu setelah dipotong, itu akan bernilai setidaknya 100 juta. Aku ingin tahu berapa kesepakatan awal. Ada percikan di mata Hana dan Nancy juga. Batu sebesar itu benar-benar langka. Jika mereka beruntung, orang yang membeli batu itu akan menjadi miliarder. Seseorang bertanya, berapa kesepakatan awal? Juru lelang sambil tersenyum. 10 juta. Kerumunan lebih menjadi bersemangat. Batu permata di dalamnya akan bernilai setidaknya 3 hingga 4 kali lipat dari harga saat dijual lagi. Jika mereka bisa menyelesaikannya dengan 10 juta, mereka pasti akan mendapat keuntungan. Secara alami, semua orang tahu bahwa mereka berada di rumah lelang. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membiayai dengan harga awal. Juru lelang kemudian menambahkan, sebelum kita memulai penawaran, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada semua orang. Tolong balikkan batu itu agar semua orang bisa melihatnya. Para pekerja mulai mendorong gerobak lagi untuk memutarnya. Juru lelang menunjuk ke celah kecil dan berkata, tolong lihat ke sini. Dan batu itu akan berbicara sendiri. Batu itu telah dibuka. Ketika sebuah batu terbuka, itu berarti ada celah kecil yang dipotong agar semua orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Pembukaan itu biasanya bisa memberi setiap orang wawasan tentang nilai sebenarnya dari batu itu. Setiap orang dapat melihat dengan jelas bahwa sekitar 5 atau 6 cm ke dalam batu itu menampilkan warna hijau yang indah. Batu itu berkilau. Warnanya jernih dan ada kemungkinan besar bahwa batu permata di dalamnya sangat berharga. 3 persimpangan dari batu itu kemungkinan diisi dengan batu permata yang sangat langka dan mahal. Jika itu benar-benar terjadi, maka biaya minimal batu itu setidaknya 60 juta. Mungkin juga bahwa biaya sebenarnya akan mencapai lebih dari 1 miliar. Tempat itu langsung menjadi ramai dengan gangguan dan kegembiraan. Kemudian seseorang berteriak, 30 juta. 30 juta 3 kali lipat dari harga penawaran awal. Kerumunan tidak membuang waktu dan dengan cepat menimpali. 40 juta. 45 juta. 50 juta. Nancy menjadi gugup saat itu. Dia bahkan belum mulai menawar. Tetapi biayanya sudah melebihi anggarannya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku menyerah saja? Namun, batu itu tampaknya sangat berharga. Nancy meringkuk gigi dan berteriak. 55 juta. Seseorang mengikuti dengan 60 juta. Nancy mulai berkeringat saat itu. Dia menoleh ke Hana dan bertanya. Bibi, penanda. Hana menarik napas dalam-dalam dan berbagi. Anda dapat meningkatkan penawaran sebesar 5 juta lagi. Kami mungkin tidak mendapat keuntungan.
Tetapi kami pasti tidak akan rugi. Nancy hendak menawarnya ketika Zeke tiba-tiba berkata, "Jangan menawar lagi. Batu itu bahkan tidak bernilai 10 juta. Hana dan Nani sama-sama terkejut. Dan mereka berdua menatap aneh ke arah Zeke. "Zeke, apakah kamu tahu tentang batu permata?" tanya Hana. Zeke mengangguk. "Ya, aku sudah membaca beberapa novel tentang itu." "Oh, pergilah ke neraka. Kamu hampir mengacaukan rencanaku," kata Nancy. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Butuh latihan bertahun-tahun untuk mempelajari cara memancarkan batu. Dan novelmu bukan apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa batu itu bahkan tidak bernilai 10 juta? Bahkan seorang amatir tidak akan mengatakan sesuatu yang bodoh. Sebaiknya mendengarkan saran saya." Peringatan Zeke. Nancy berteriak. Sebagian karena marah. 65 juta. Zeke menghela napas kecewa. "Jangan bilang aku tidak berani padamu." Lacey menimpali dan memarahi. "Zeke, omongan jangan kosong jika kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Bagaimana jika kamu akhirnya menghalangi bisnis Nancy?" Nancy setuju. "Anda benar. Saya pikir dia ada di sini untuk mengganggu saya dan menghentikan saya menghasilkan keuntungan." Zeke terdiam. Rumah lelang menjadi sunyi setelah mendengar tawaran Nancy 65 juta. Pada harga itu, risikonya jauh lebih tinggi. Probabilitas membuat kerugian kecil, tetapi tidak meninggalkan banyak ruang bagi mereka untuk mendapat keuntungan juga. Setelah keheningan singkat, seseorang berteriak, 70 juta. Kerumunan berkumpul ketika mereka menoleh ke sumber suara. Tidakkah ada yang mengira suara itu adalah Hadley, wanita yang memiliki kondom di tas elevenya? Wanita itu begitu kaya sehingga dia bisa menawar 70 juta. Lalu kenapa dia begitu gelisah dan kesal ketika dia kehilangan kantong koin yang hanya berisi 1.000 uang tunai di dalamnya? Nancy dan keluarganya menganggap itu aneh karena perilaku Hadley sebelumnya terlalu aneh. Nancy menatap batu itu dan berdiam. 70 juta. 70 juta. Bibi. Haruskah kita menambahkan 5 juta lagi ke tawaran? Hana menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Lebih baik jika kita memeriksanya secara pribadi terlebih dahulu. 70 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Tanya juru lelang. 70 juta pergi sekali. 70 juta pergi 2 kali. Nancy tiba-tiba bertanya. Tunggu. Bisakah kita melihat lebih dekat? Atau saja, silakan naik ke panggung. Nona, kata juru lelang. Nancy dengan cepat menyeret Hana ke atas panggung. Dan mereka menggunakan beberapa alat profesional untuk memeriksa batu itu. Setiap orang memiliki mata mereka pada duo saat mereka menunggu. Setelah memeriksa batu itu, Nancy dan Hana kembali ke tempat duduk mereka. Nancy berbisik, "Bibi, saya yakin bahwa batu permata dalam kualitas tinggi. Jika tidak ada kelemahan atau inklusi, kita harus membuat setidaknya 150 juta. Dengan demikian, kami akan mendapat keuntungan bahkan jika kami menawar 100 juta untuk itu." Hana menghela napas dan menjawab. "Tetapi bagaimana jika batu permata itu cacat? Selain itu, kita tidak tahu apakah batu itu diisi dengan batu permata berkualitas tinggi. Bagaimana jika batu permata itu hanya di permukaan? Yang terakhir hampir tidak mungkin. Singkatnya, saya pikir itu setara dengan risikonya," kata Nancy. Zeke menarik napas dalam-dalam dan menasihati. "Silakan ikuti saran saya. Batu itu tidak lain adalah buku yang mengerikan dengan sampul yang luar biasa." Nancy membantah. "Diam. Kamu pikir aku menilai batu ini seperti orang idiot yang menilai buku dari sampulnya? Bodoh." Zeke ingin mengatakan lebih banyak lagi. Tapi Lacey berhenti. "Sudah jelas Nancy tidak menyukaimu. Jadi jangan ikut campur di saat seperti ini, oke? Kamu hanya akan dimarahi." Zeke menghela nafas. "Kau akan menyesalinya." Nancy mengangkat tangannya dan berteriak. 75 juta. Ada ketenangan total. Hadley tiba-tiba berkata. "Aku juga ingin melihat lebih dekat." Juru lelang berkata. "Tidak masalah." Hadley memeriksa batu itu sebelum dia kembali ke tempat duduknya dan berhenti bicara. Juru lelang berteriak. "Apakah ada yang lebih tinggi dari 75 juta? 75 juta pergi sekali. 75 juta pergi 2 kali. Terjual." Detak jantung Nancy akhirnya mereda. Dia agak puas dengan hasilnya. Semua orang datang untuk memberi selamat kepada Nancy. Nancy menoleh ketika dia menoleh ke Lacey dan berkata, "Lacey,
Aku akan mentraktirmu makan malam besar setelah kita memotong batu itu. Tidak perlu. Negara mendorong kita untuk tidak boros dan membuat upacara seperti pemakaman sederhana. Nancy menatap Zeke dan bertanya, apa artinya itu? Aku khawatir kamu mungkin mati karena dehidrasi karena kamu akan menangis begitu banyak setelah kami memotong batunya. Makan malam yang ingin kamu suguhkan kepada kami karena itu akan berubah menjadi pesta di pemakamanmu. Wajah Nancy menjadi gelap. Lacey Hinton, berikan kunci mobilnya sekarang juga. Aku akan menghajar bajingan ini. Lacey dan Hannah sama-sama jengkel. Baik pasti kucing maupun anjing dalam kehidupan masa lalu mereka. Mungkin itu sebabnya mereka berkelahi seperti kucing dan anjing setiap kali mereka berkumpul. Setelah mengambil batu itu, juru lelang berkata, baiklah, duduklah, semuanya. Batu permata sebelumnya telah menemukan pemiliknya. Mari kita lihat siapa yang membawa pulang bayi berikutnya. Tolong bawa batu kedua ke atas panggung. Ketika batu kedua muncul, semua orang tidak bisa menahan napas. Ini adalah harta karun. Ini 3 kali lebih besar dari batu mentah asli. Tapi bukan itu intinya. Batu ini dihijaukan. Green adalah istilah yang digunakan dalam industri batu giok untuk menggambarkan tindakan menggores beberapa milimeter dari permukaan batu untuk memperlihatkan batu giok di dalamnya. Dengan kata lain, ada kemungkinan 90% bahwa batu ini berwarna hijau penuh dengan ketebalan hanya beberapa milimeter di permukaan yang mengelilinginya. Namun, batu ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada hijau penuh karena kemungkinan besar warna hijau adalah Imperial Green. Jika itu adalah Imperial Green penuh, batu ini bisa bernilai setidaknya 400 juta. Ini adalah pertama kalinya penonton melihat batu kelas atas seperti itu. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat. Baik Nancy dan Hannah sama-sama bersiap. Juru lelang mengumumkan. Yah, saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak tentang batu itu. Seorang ahli bisa melihat sekilas. Sekarang, mari kita mulai menawar. Harga awalnya 50 juta. Mata semua orang bersorak gembira. Harga awal 50 juta adalah rendah untuk batu kelas atas seperti ini. 60 juta. Seseorang berteriak begitu juru lelang menyelesaikan kata-katanya. 70 juta, 80 juta. Nancy mengatupkan giginya. Tidak peduli apa, harus saya mendapatkan batu ini. Itu bisa meningkatkan bisnis keluarga kami ke tingkat yang lebih tinggi. Kami bahkan bisa mendapat peringkat sebagai perhiasan terbaik dengan batu itu. Oke, ayo kita lakukan. Kalau begitu, kita bisa mengadakan pesta di rumahmu selama beberapa hari, kata Zeke sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Nancy. Bahkan jika Anda menawar 80 juta, keluarga Anda akan bangkrut. Dan Anda semua akan mati kelaparan. Perjamuan pemakaman biasanya akan berlangsung selama beberapa hari. Nancy kesal. Aku akan membunuhmu. Lacey dengan cepat menyela. Zeke, berhentilah menjadi brengsek. Berhentilah main-main. Ya, Hannah tidak bisa tidak menegur. Zeke, aku tidak setuju dengan Hannah. Tapi tidak mungkin kamu menyimpannya untuk nanti. Jangan ganggu dia sekarang. Jangan membuatnya kehilangan akal dan kehilangan masalah besar. Oke, kenal kamu. Tidak. Aku tidak melakukannya. Jangan khawatir. Dia akan berterima kasih padaku nanti, kata Zeke sambil mengangguk. Nancy dengan cepat meminta 150 juta dari keluarganya agar dia bisa mulai menawar batu itu. Dengan dukungan keluarganya, Nancy segera mengangkat tangannya. Dia berseru, 100 juta. Kerumunan itu menjadi sunyi. Para penonton yang ragu apakah akan melanjutkan atau tidak. Hadley Murphy, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba berseru, 110 juta. Nancy menarik napas dalam-dalam. 120 juta. 130 juta, kata Hadley tanpa berpikir. Nancy sedikit terkejut. Rupanya Hadley berkelahi dengannya. Dia langsung menatap Hadley. Memang benar. Hadley menatap dengan provokatif. Nancy marah. Sialan. Dia melakukannya dengan sengaja setelah apa yang Zeke lakukan di sana. Nancy memberi Zeke dengan tajam. Bodoh. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu dengan benar? Jika bukan karena kamu, aku bisa menawarnya dengan harga 100 juta sekarang. Zeke tercengang. Ada apa dengannya? Apa keseluruhannya denganku? Nancy tidak berani mengambil risiko. Dia mengangkat tangannya dan bertanya. Pelelang, aku punya permintaan. Bisakah aku naik ke panggung untuk melihatnya? Tentu.
Nona muda, Nancy membawa Hannah ke atas panggung untuk memverifikasi keaslian batu itu. Mereka kemudian berbisik di telinga satu sama lain sesaat sebelum Nancy Hinton berkata lagi. 140 juta. Dia berdoa setelah menawar. Hartley, lebih baik tutup mulutmu. Tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. 150 juta. Hartley mengangkat tangannya sekali lagi. Nancy terkejut. Sialan, batas saya hanya 150 juta. Tidak ada cara untuk naik lebih tinggi sekarang. Apakah saya akan kehilangan tawaran? Tapi kemudian, Zeke tiba-tiba berseru. 160 juta. 170 juta. Hartley berteriak lagi tanpa berpikir. Ketika Zeke hendak memanggil lagi, Lacey dengan cepat menahannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Berhentilah menawar. Kamu bahkan tidak tahu tentang batu. Hannah dan Nancy juga berhenti. Ya. Berhenti menawar. Apa yang kamu lakukan? Bahkan dengan 150 juta, kita harus menanggung setengah risikonya. Semakin tinggi, semakin besar risiko yang kita hadapi. Tapi Zeke sengaja meninggikan suaranya. Aku tidak keberatan sama sekali. Aku hanya benci kalah. 180 juta. 190 juta teriakan Hartley dengan bangga. Zeke pura-pura marah dan menyeringai. Kamu yakin mau bersaing denganku? Tidak bisakah kamu melihatnya? Hartley mengangguk. Tersesat. Kamu membuatku kesal. 230 juta. Wow, penonton berseru. Orang ini gila. 230 juta hanya untuk sebuah batu. Itu terlalu berisiko. Anda akan bangkrut jika terjadi kesalahan. Tapi tentu saja, Anda bisa menghasilkan banyak uang jika keberuntungan ada di pihak Anda. Namun, itu terlalu berisiko. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Lacey, Nancy, dan Hannah tercengang. Wajah mereka menjadi pucat. Apa-apaan? Apakah dia tidak takut bangkrut? Sekarang giliran Hartley. Dan dia mulai ragu dengan harga yang begitu mahal. Hei, hentikan untuk selamanya. Jangan coba-coba bersaing denganku. Percayalah, kamu tidak akan pernah menang melawanku. Zeke mengungkapkan di depan wajahnya dengan sengaja. Hartley menggertakkan giginya. Dia benci ketika orang memandang rendah dirinya. Dia membantah. Pelacur, tutup mulut. Jangan bertindak menyebalkan di depan saya. 250 juta. Ayo, mari kita lihat apa yang kamu punya. Kerumunan menjadi pembohong karena tawaran Hartley 250 juta. Jumlahnya mencapai rekor tertinggi. Wanita ini benar-benar sesuatu. Semua orang menoleh untuk melihat Zeke Williams saat mereka mengantisipasi langkah selanjutnya. Apakah dia akan menaikkan harga lagi? Lacey Hinton menjadi gila. Hentikan. Zeke, jangan menawar lagi. Dia dengan cepat menghentikan tindakan gila Zeke Williams. Zeke Williams menyeka keringat dingin di dahi. Phew. Untungnya, dia menaikkan tawarannya. Kalau tidak, aku akan dipenjara seumur hidup. Hah, kupikir kau baru saja mati untuk itu. Lacey bingung. Sayang, apa kamu lupa berapa gajiku? Apa konservasi aku bisa membayarnya? Zeke Williams menjawab. Lacey Hinton terkekeh. Ya, aku hampir lupa. Kamu hanya punya 7.500 per bulan. Kamu bahkan tidak bisa menawarnya dalam 10 tahun. Apa? Semua orang menjatuhkan rahang mereka. Dengan gaji bulanan 7.500. Beraninya dia menawar sesuatu yang bernilai lebih dari 200 juta. Pria ini benar-benar punya nyali. Faktanya, Zeke Williams baru saja bermain dengan Hartley sekarang. Dia sengaja menaikkan harga untuk menipunya. Yah, 250 juta hanya untuk batu tandus. Semoga berhasil. Jangan menangis lagi nanti. Haha, Zeke Williams mencibir. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.